Hari ini gue bakal tunjukin kepada kalian salah satu cara profit dengan Silkworm. Halo semua, selamat datang kembali di channel favorit kalian, Grizzly GT. Nah teman-teman, kembali lagi di video gua seperti biasa, karena gua bakal selalu bawain kalian sebuah video-video profit tentang Growtopia dan tentunya bakal berguna bagi kalian. Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas sebuah metode profit yang sebenarnya gua udah pernah bahas, tapi itu kurang lebih 1 tahun yang lalu dan itu udah lumayan lama banget dan tentunya harganya udah pasti berubah banyak dong. Dan mungkin kebanyakan dari kalian juga sering nanyain gua gitu kan, Bang, Silkworm masih untung gak sih Bang? Kalau Silkworm trainingnya gimana Bang biar untung Bang dan lain-lain gitu kan. Mungkin kebanyakan dari kalian mungkin kurang familiar sama Silkwormnya, soalnya Silkworm ini salah satu metode profit yang kalau boleh dibilang lumayan underrated dan dia lumayan jarang dipakai gitu. Kalau orang zaman sekarang provider yang paling sering itu Science Station, lalu Tackle. Kalau ATM udah hilang-hilang juga sih, tapi yang paling utama sekarang itu Science Station dengan Tackle. Sedangkan yang kayak Silkworm, yang kayak chicken, cow itu udah pada dilupain semua gitu. Mungkin karena mereka merasa udah nggak profit lagi. Padahal sebenarnya mereka semuanya masih profitable. Cuman memang kadang agak ribet sedikit kalau dibandingin sama Tackle dengan Science Station. Nah di video kali ini gue bakal jelasin sedikit tentang gimana sih caranya profit dari Silkworm gitu. Ntar gue bakal tunjukin juga, gue bakal lakukan sendiri. Dan satu hal yang perlu kalian ingat bahwa Silkworm itu profitnya itu nggak langsung gitu, nggak cepat. Mereka perlu waktu kurang lebih 3 minggu bagi kalian untuk bisa dapatin profit. Jadi memang lama banget kalau untuk Silkworm, makanya biasanya harus agak sabar. Kalian jangan sampai habisin semua WL kalian di dalam satu kali farming Silkworm, kecuali kalian memang dedicated banget ya. Kalian nggak peduli sama yang lain, kalian cuma mau profit dari Silkworm doang, pengen lazy doang gitu, itu nggak masalah. Tapi memang kalau kalian mainnya secara aktif, gue jujur bakal rekomendasiin untuk jangan pakai semua WL kalian ya. Mungkin setengah udah cukup, oke? Dan tanpa berlama-lama lagi, mari gue jelasin semua hal yang perlu kalian beli dan gimana cara melakukannya. Oke, sebelum gue jelasin item-item yang kita perlukan dan makanan-makanan yang kita bisa kasih makan ke Silkworm, mungkin gue bakal jelasin sedikit kalau misalnya ada berbagai macam cara gitu yang bisa kalian lakukan kalau kalian farming Silkworm gitu. Kalian bisa langsung jual boltnya aja seperti kebanyakan orang. Gue juga sering lihat banget di komen gitu kan, orang pada bilang, oh gue biasanya langsung jual boltnya Bang. Ya bisa juga, nggak masalah, kalian bisa langsung jual ke buy silk gitu kan. Tapi kalau gue sendiri, gue rasa masih lebih enak dengan metode gue itu gue buatin ke COTD. Tapi ingat, kalau kalian nggak pernah saving sebelumnya dan kalian nggak punya stitches atau skill yang locking dengan saddle, kalian nggak bisa buat COTD ya. Jadi kalian harus jual boltnya aja, oke? Dan cara bisa, terus kalian bakal nanya, mungkin kemungkinan besar ya bakal nanya, Bang, saddle sama locking gimana Bang dapatnya Bang? Nah itu sebenarnya random, karena di Growtopia ini kalau kalian saving, kalian bakal di awalnya tuh kalian bakal dikasih satu jenis stitches doang, yaitu strike ya, kalau nggak salah, gue lupa namanya. Pokoknya kalian cuma punya satu jenis stitches. Terus kalian cuma bisa saving yang namanya Silk Fest. Setelah kalian saving Silk Fest beberapa kali, dia bakal random, dia bakal unlock stitches, salah satu stitches secara random gitu. Jadi kalian bisa dapat saddle, bisa dapat locking, bisa dapat triple stitch, bisa dapat bla 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 gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Dan gue kebetulan udah unlock semua karena dulu gue sering saving. Oke, mungkin gue bakal jelasin sedikit tentang Silkwormnya. Jadi begini, seekor Silkworm tuh mereka bisa hidup kurang lebih 20 hari, oke? 20 hari aja, jadi kurang lebih 3 minggu. Dan selama itu mereka bisa hasilin kalian Silkworm selama 18 kali. Dan mereka bakal mulai kasih kalian Silkworm tuh di hari yang kedua ya. Jadi kalau hari pertama, terus kalian collect gitu kan, waduh kok nggak dapat apa-apa Bang? Ya karena memang belum bisa gitu. Mereka perlu 2 hari baru mereka bisa kasih kalian satu buah thread itu. Satu buah thread, silk thread gitu. Silk thread itu untuk buat silk bolt gitu. Jadi satu worm bisa hasilin 1 sampai 10 silk thread. Itu random. Jadi kalau gua hitung-hitung rata-ratanya mereka bakal hasilin kurang lebih 5 sampai 6 ya per satu worm. Dan itu kurang lebih rata-rata aja, bisa dapat 10, bisa dapat 1 juga. Dan setelah itu mereka bakal kasihin kalian kurang lebih 18 kali karena kalian collect 1 hari sekali. Jadi jangan kelewatan, karena kalau kalian kelewatan ya kalian nggak terkolek gitu. Kalian kelewatan 1 cycle, ya udah lewat aja gitu. Mereka nggak bakal jadi 21 hari hidupnya, enggak. Mereka cuma hidup 20 hari maksimal. Nggak mungkin lebih dari itu, oke? Jadi kalian pastiin kalian kasih makan yang benar. Nah, untuk bagian kasih makan, kalian 1 hari cuma perlu kasih makan 1 kali aja, kecuali di hari yang pertama. Di hari yang pertama gue biasa kasih makan mereka 3 kali, 3 kali makan dan 3 kali water. Jadi hari pertama mereka makan paling banyak karena mereka itu hungry. Habis itu setelah hari yang pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6 sampai ke 20, kalian tinggal kasih makan 1 kali aja dan 1 kali water. Dan kalau mereka sakit jangan lupa dikasih antidot karena antidot penting juga, mereka bisa mati. Dan kalau mereka bisa mati,
ya mereka nggak bisa dihidupin lagi gitu kalau silkwormnya. Oke semuanya, gue udah baik lagi dan ini gue udah dropin semua item-item yang gue perlukan. Minus water bucketnya belum gue beli, ntar gue bakal beli ya dengan harga 200 per WL aja atau lebih murah. Dan sekarang kita perlu makanan dan kalian mungkin lihat ada seed di sini. Ini adalah seed bubble gum yang udah gue beli dengan harga 8 per WL dan ini ada 392 dan itu perlu habisin 49 WL dan gue bakal harvest ini pakai fuel pack. Kemungkinan besar perlu 2 sampai 3 WL, jadi kemungkinan 51 sampai 52 WL. Ntar gue bakal update lagi setelah gue hitung berapa fuel pack yang terpakai, oke? Di sini ada Prosperity Mooncake, jadi mooncake warna hijau. Ini gue ambil 1200 dan kemudian Harmony Mooncake 1200. Gue nggak bakal tunjukin trade-nya karena gue udah punya gitu. Ini udah bekas 1 tahun yang lalu dari bekas harvest dan lain-lain. Dan satu saran aja bagi kalian, kalau misalnya kalian memang niatnya pengen sering-sering farming silkworm, kalian bisa banget beli mooncake di ketika ketika harvest festival dengan harga 1000 per WL dan itu pasti banyak banget yang jual karena nggak ada yang perlu mooncake ini. Kalian bisa beli semua jenis warna 1000 per WL atau 500 per WL lah kalau kalian agak baik. Dan untuk wormnya sendiri gue beli 150 dengan harga 3,8 sampai 3,9 WL each dan gue habisin 574 WL untuk wormnya doang ya. Dan ditambah ini 6 WL, gue bakal hitung 6 WL. Dan 6 WL ini 51 sampai 52. Totalnya mungkin gue bakal tulis di screen aja ya, karena gue belum hitung, jujur aja. Nah mungkin sekarang kalian bakal nanyain gue, Bang kok lu tahu bang 150 worm butuh 1200? Nah gini gue bakal kasih tahu sedikit cara hitungnya gitu. Kita pasang WL dulu di sini dan kita pasang biasa pengaman dulu. Jadi kasih 2 pintu dulu. Dan sekarang kita tinggal taruh silkwormnya. Dan seperti yang gue udah bilang, satu worm itu cuma muat kurang lebih 40 silkworm ya. Jadi kita bakal taruh aja. Langsung taruh di sini aja kali ya biar kita pasin tinggal 110 gitu. Dan by the way gue nge-lag banget. Gue nggak tahu kenapa ini. Gak tahu karena internet atau karena servernya atau mungkin karena dua-duanya kali ya. Dan kita bakal taruh aja. Seharusnya kalian nggak perlu takut sih taruh kelebihan, soalnya satu word sudah pasti 40 gitu. Kalian tinggal taruh aja terus, ntar dia bakal tuh. Cuma boleh 40 doang ya. Dan sekarang kita tinggal langsung kasih makan. Kalian lihat ini udah hungry. Dan by the way gue lupa ambil makanannya gitu. Kita tinggal kasih makan dulu. Kalian kasih makan nih. Gue bakal lihat. Kalau kalian lihat ya, di silkworm ini harganya lagi. Warnanya itu kalau ketika kalian taruh dia bakal beda-beda gitu. Kalian lihat ada yang kuning, ada yang agak oranye coklat gitu, ada yang agak kayak hijau pucat gitu, ada yang ungu, ada yang biru tua. Pokoknya macam-macam. Intinya kita kasih makan itu supaya dia berubah warnanya jadi ungu. Nah kalian bisa lihat gue kasih 3 kali makan di hari yang itu, di hari yang pertama, dan kasih water 3 kali juga gitu sampai dia stuff full. Stuff full ini udah paling aman. Kenapa gue sampai stuff full? Kenapa nggak kasih makan 2 kali aja biar dia normal gitu. Dan kalau kalian lihat setiap kali gue kasih makan dia bakal berubah warna gitu. Dia makin keunguan atau makin menuju warna yang tergantung makanan kita gitu. Kalau gue kasih makan bubble gum dia warna ungu. Kalau kita kasih makan mooncake warna kuning dia makin warna kuning. Kalian bisa lihat nih yang worm kedua ini kan dia agak kuning-kuning gitu ya. Kalau kita kasih makan dia bakal perlahan-perlahan dia bakal berubah ke agak ungu ya. Tapi dia memang nggak instan. Kita perlu kasih dia makan berkali-kali sampai dia benar-benar ungu pekat gitu. Baru dia bisa hasilin warna ungu. Dan jangan lupa waternya guys ya, karena water ini penting banget. Kalian kasih 3 kali juga di hari yang pertama doang. Besok dan lusa seterusnya kita tinggal kasih makan satu-satu aja gitu. Dan mungkin gue bakal kasih makan dulu semuanya biar nggak terlalu lama. Ntar gue bakal balik ketika udah selesai untuk gue jelasin sedikit lagi biar kalian lebih paham mungkin ya. Oke, gue udah kasih makan semua silkwormnya. Kalian bisa lihat nih udah nggak ada silkworm lagi. Dan gue udah kasih makan semuanya 50 warna hijau, 50 warna kuning, dan 50 warna purple. Dan satu hal lagi yang pengen gue ingetin, kalau misalnya ketika kalian mau hemat gitu kan, kalian bisa pakai namanya Gruel. Karena tadi gue udah sempat kasih tahu GRUEL, resepnya bakal gue kasih lagi di gambarnya sekali lagi. Dan itu adalah makanan yang paling murah untuk kalian kasih makan. Dan ingat, Gruel itu nggak memberikan warna apa-apa ya. Jadi kalau misalnya dia warna kuning, ketika kalian kasih makan Gruel, dia nggak bakal berubah sama sekali gitu. Dia bakal stay warna kuning. Jadi Gruel ini hanya dipakai ketika silkworm yang kalian pelihara itu udah menghasilkan warna thread yang kalian mau gitu. Oke semuanya, gue udah baik lagi. Dan setelah 1 bulan atau sebenarnya 3 minggu sih untuk kolek silkwormnya. Kemudian 1 minggu karena gue nggak sempat record. Jadi ini kurang lebih udah 1 bulan gitu. Dan silkwormnya semuanya udah, ya mohon maaf udah mati semua. Dan mungkin kita bakal kasih fotonya aja gitu sebagai bukti, oke?
Dan kita dapat 46 green, 47 purple, 48 yellow, dan juga 5 gray. Gray ini kita dapetin di hari-hari awal. Soalnya warna silkwormnya itu belum sempurna gitu. Jadi mereka masih bingung gitu kan. Masih dikasihin warna gray. Dan ini memang paling nggak berharga. Paling ya 3-4 WL kalau gray atau 5 WL lah. Kalau untuk green dengan yellow mungkin sekitaran 7 WL. Kalau untuk purple ini mungkin 8 karena purple agak mahal gitu makanannya. Kita juga dapat sedikit thread yang tersisa di sini. Ini merah juga nggak tahu dapat dari mana ya. Kayaknya ada silkworm yang agak mabuk sedikit gitu. Nah, jadi kita nggak bakalan jual secara terpisah. Tapi kalau kalian pengen jual secara terpisah nggak masalah juga gitu. Tapi gua lebih suka jual ke dalam COTD. Kenapa? Karena COTD dijual lebih gampang. Dan kalau kita nggak jual pun kita bisa pakai untuk gacha gitu. Kita bisa pancing ikan COTD waktu event-event tertentu. Dan ini khusus orang yang punya saddle dan locking doang. Ingat, ini yang paling penting gitu. Banyak orang yang sering kelupaan. So, gue udah punya sewing machine. Tentunya kalian perlu sewing machine. Jadi gue langsung aja. Cara buatnya itu gampang banget. Tinggal tekan purple sesuai dengan yang gue udah tulis. Kita tekan seaweed. Habis itu kita tekan yellow. Kita bakal pilih yang saddle di bawah sini. Kemudian kita pilih yang green. Kemudian ada locking di sini. Dia bakal jadi satu buah yang namanya COTD atau Catch of the Day Bait. Dan ini bisa dijual untuk sekarang mungkin di sekitar harga 22 sampai 23 well. Tadi ada yang jual 25 tapi kayaknya itu kemahalan. Ya paling kurang lebih kayak gitu aja. Gue bakal saving dulu secepatnya dan gue bakal balik ketika semuanya udah selesai. Oke semuanya, gue udah balik lagi dan bisa kalian lihat di sini gue udah ada di tempat yang baru dan facecam gue bakal taruh di sebelah kiri sini. Harusnya biasanya di sebelah kanan sana gitu. So, kita bakal langsung jualan aja. Kalau untuk COTD-nya kita udah punya 46. Gue udah save ini 2 hari yang lalu, tapi gue belum sempat jual soalnya gue perlu packing dan lain-lain untuk pindah ke sini gitu. So, kita udah punya 46, kita masih ada sisa bolt, 5 gray, 1 purple, dan 2 yellow. Dan by the way, mohon maaf banget kalau misalnya audionya masih kurang bagus ya. Mungkin agak kecil, atau agak bergema gitu ya. Soalnya ya di tempat yang baru gitu, gue belum sempat setting apa-apa. Dan gue masih ada beberapa thread di sini. Dan ini kita bisa jual juga tentunya ya. Bolt lumayan banyak yang beli. Kalau gray mungkin sekitar 5 WL satu buah. Purple mungkin 7-8. Kalau yellow mungkin 6-7 gitu. Kalau untuk thread mungkin sekitaran 14-15 per WL gitu. Soalnya bolt satu bolt itu kan 100 thread. So, kita bakal jual aja. Ini bisa dijual di Buy Silk by the way, atau Buy Silks. Kalau kalian nggak mau jualan pakai thread, kalian pengen post di billboard aja. Sorry, post di bulletin board. Datang ke Buy Silks, Buy Silk plus S. Kemudian kalau untuk COTD, kalian bisa langsung ke Buy Bait. Biasanya ini laku waktu event-event spesial kayak kemarin ada Summer Fest, ada Harvest Festival, sama mungkin yang paling dekat Winter ntar. Habis itu kalian bisa jual juga di Discord server Ihemo tentunya. Linknya bakal gua taruh di deskripsi di bawah. Dan juga di pin komen seperti biasa. Dan kalian bisa jual dengan harga mungkin sekitar 20-an WL. Tapi tenang aja, sebelum video ini rilis gua bakal cek lagi harganya. Dan gua bakal tulis harga paling update di screen sekarang juga gitu. Jadi kalian tahu kira-kira 1 hari sebelum video ini rilis harganya tuh udah berapa gitu. So, paling kita bakal mulai jual aja. Jujur gua sebenarnya pengen sih gua simpan sampai Desember gitu. Soalnya harganya bakal naik biasanya. Paling kita lihat aja, ntar gue bakal balik dalam beberapa menit setelah gue putuskan gitu, gue pengen ngapain gitu. Oke semuanya, gue udah balik lagi dan jadi gue putusin untuk nggak jadi jual semua item-itemnya gitu. Tapi oleh karena itu gue udah hitung semuanya di buku ini. Jadi kita bakal lihat berapa banyak WL yang kita habisin dan berapa WL yang kita dapat gitu. Dan untuk harganya sendiri gue barusan keliling di Buy Silk, di Buy Silks, dan juga di Buy Bait, dan juga di Discord server Ihemo untuk melihat harga-harga COTD, habis itu kayak Silk Bolt, Silk Thread, dan lain-lain gitu. Jadi gua usahain untuk ambil harga tengah biar nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga gitu. Jadi kalian dapat profit yang lumayan optimal. So, kita langsung buka aja di buku ini, kita bakal lihat. So, untuk harganya sendiri by the way, ini udah gua hitung semuanya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan perhitungan, gua bakal update di screen sekarang juga gitu. Gua bakal tulis ada salah perhitungan. So, untuk wormnya sendiri kita habisin 574 WL. Habis itu untuk makanannya kita habis 12 WL, 52, 18, dan 2. Pokoknya totalnya untuk semua worm dan semua makanan plus antidote plus water, semuanya udah lengkap. Kita habisin 658 WL. Walaupun ini lumayan gede. Tapi ingat kalau misalnya kalian nggak perlu buat jumlahnya tuh 150 silkworm. Kalian bisa aja buat kayak mungkin setengahnya gitu. Jadi modal cuma 329 WL gitu kurang lebih ya. Kalian bisa kecilin atau gedein modal kalian sesuka yang kalian mau gitu. Jadi sesuai dengan budget kalian. Jangan dipaksain gitu ya. So, kalau kita lihat ke hasilnya ya, kita dapat 46 COTD. Dan kalau gua hitung, kita punya 46 COTD, kita jual dengan harga 23 WL each. Kita bakal dapetin 1058 WL. Dan ingat, ini gua udah hitungin. Kalau misalnya salah, gua bakal update di screen. Jadi kalian gak perlu takut. So, kita juga masih ada sisa. Kita punya beberapa bolt. Gray bolt. Tadi gua lihat harganya sekitar 6 WL. Dan gua bakal assume 5 dengan harga 30 WL. Habis itu 1 bolt
satu purple. Gua jujur dari tadi cari sebuah orang jual dengan harga 9 WL, tapi gua bakal jual dengan harga 8 karena kayaknya lebih masuk akal gitu. 8 WL, kemudian untuk yellow banyak yang jual di harga 8 WL. Gua bakal hitung 7 WL, jadi ini 14 WL untuk yellow. Dan untuk trade-nya gua udah hitungin semuanya, gua campur semua. Kalau kita jual di harga 15 WL, kita bakal dapat kurang lebih 12 WL. Jadi totalnya kita bisa dapetin 1122 WL dari menjual ball, trade, dan juga COTD tentunya. Dan itu berarti kita dapetin 464 WL clean profit atau profit bersih. Dan menurut gue ini gede banget. 400an WL tanpa farming, cuman kasih makan doang gitu. Dan mungkin walaupun kalian agak sedikit kesusahan lah ya waktu cari warpnya, tapi menurut gue ini worth it banget. 400 WL, dan ini secara, kalau boleh dibilang ini bakal jadi passive profit kalian ya, passive income kalau kalian pernah dengar gitu. Jadi kalian bisa sambil farming, kalian bisa sambil masing yang lain, sambil ngurusin yang lain. Ini bakal kasihin kalian profit secara pelan-pelan gitu. Dan ini kalau kalian jual COTD-nya di bukan di profit, di event-event yang spesial, kalian bisa dapetin WL yang lebih banyak lagi gitu. Mungkin bisa 1200-an WL. So, paling kurang lebih kayak gitu aja sih untuk video kali ini. Kalau kalian punya kritik dan saran atau punya pertanyaan, kalian boleh banget komen di bawah, dan tentunya gue bakal bacain komen-komen kalian gitu. Terutama ya kalau misalnya ada metode profit gitu ya, kalian pengen kasih tahu, boleh banget. Karena gue jujur gue bingung banget sekarang mau cari ide tentang profit gitu ya. So, paling segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.